Saking terkenalnya Gunung Kemukus ini dengan seksnya, sampai-sampai media asing pun meliputnya sebagai seks mountain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Syahfikru. Kalau misalnya kemarin kita itu membahas tentang hal-hal yang ada di Kalimantan, seperti misalnya perang sampit yang terakhir yang ada di Kalimantan. Nah, kali ini aku berpindah ke Pulau Jawa, dan kali ini aku bukan membahas masalah perang ataupun kerusuhan, namun sebuah pesugihan. Pesugihan seperti apa? Kita simak sama-sama di channel Syahfikru. Ya, mungkin tidak sedikit dari kita yang sudah mengenal yang namanya pesugihan, mulai dari pesugihan tuyul, babi ngepet, kemudian pesugihan yang katanya jadi setan, kemudian jadi yang macam-macam. Namun mereka itu rata-rata meminta tumbal, dan pesugihan ini dia tidak menggunakan tumbal manusia sebagai syaratnya, namun menggunakan syarat adalah perzinahan. Jadi mereka diwajibkan untuk berhubungan badan dengan bukan pasangannya sebanyak 7 kali pada saat malam Jumat Kliwon ataupun Jumat Pon. Ritual pesugihan ini dikenal dengan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu Gunung Kemukus itu di mana, Gunung Kemukus itu ada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung Kemukus juga pernah menjadi heboh dan juga menjadi sorotan media asing karena media asing tersebut meliput kegiatan yang ada di Gunung Kemukus tersebut dan memberikan judul dengan nama Sex Mountain atau Gunung Seks. Dan ini terjadi pada tahun 2014. Nah, sejak saat itu stigma seks bebas pun menempel pada kegiatan atau wisata Gunung Kemukus ini. Yang dimana beritanya itu menggambarkan bagaimana keadaan kondisi seks bebas yang ada di Gunung Kemukus. Secara geografis sebenarnya Gunung Kemukus ini tidak patut untuk disebut gunung karena sebenarnya hanya bukit yang dikelilingi waduk yang tingginya hanya sekitar 300 ndpl. Gunung Kemukus ini tidak pernah sepi pengunjung karena rata-rata dari mereka tidak hanya melakukan objek wisata, mereka juga melakukan ritual pesugihan dan juga pengelarisan usaha. Bahkan kata orang-orang di sana, ketika zaman-zaman pilkada ataupun pemilihan, para caleg-caleg dan juga orang-orang politik ini datang ke sana untuk meminta kesuksesan untuk pemilihannya nanti. Ada beberapa cerita legenda yang mendasari kegiatan-kegiatan seks bebas di sana. Ada yang mengatakan kalau misalnya pada zaman dulu ada seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Dia berselingkuh dengan ibu tirinya, namun ketahuan oleh sang raja, kemudian dia diusir oleh sang raja dari kerajaan Majapahit. Nah, di saat pengusiran inilah akhirnya Pangeran Samudro ini mengembara dan akhirnya dia menemukan sebuah gunung untuk bertapa, yaitu Gunung Kemukus. Ibu tirinya tersebut pun mengetahui keberadaan Pangeran Samudro yang ada di Gunung Kemukus. Dia pun menyusul dan juga ingin melakukan hal-hal yang tidak bagus di sana. Namun sebelum mereka melampiaskan kerinduan mereka, mereka ketahuan oleh warga dan akhirnya mereka dihukum adat di sana. Nah, di sana mereka kemudian karena dianggap berzina, mereka dihukum dirajam sampai meninggal oleh warga setempat tersebut. Nah, katanya sebelum meninggal, Pangeran Samudro pernah berucap kalau misalnya siapa saja yang bisa melanjutkan hubungan suami istri ini di Gunung Kemukus ini sebanyak 7 kali ataupun 35 hari sekali pada waktu Jumat Kliwon ataupun Jumat Pon, segala permintaannya akan diturutin, namun tidak boleh ada transaksi jual beli. Dan cerita ini banyak yang kontra karena banyak yang tidak setuju dengan legenda cerita tersebut yang katanya sih dibikin-bikin. Ada juga yang menceritakan kalau memang Pangeran Samudra ini memang benar putra dari kerajaan yang ada di Majapahit dan dia merupakan salah satu keturunan dari raja terakhir di Majapahit yang saat itu tidak ikut melarikan diri saat terjadinya keruntuhan kerajaan Majapahit. Katanya dia ikut dengan Sultan Demak dan juga dia tinggal di daerah Demak Bintara. Kemudian dia juga belajar dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Dan dia disuruh untuk memperdalam ilmu agama Islam dan juga menemui seorang kiai yang ada di lereng Gunung Lawu. Dan ternyata kiai tersebut adalah saudara tuanya Pangeran Samudra yang dia tidak mengetahui. Dia pun belajar dengan Ki Ageng ini, yaitu merupakan kakak kandungnya sendiri. Nah, setelah belajar dengan Ki Ageng ini, Pangeran Samudro tidak langsung menyebarkan ke tempat-tempat yang jauh, namun dia menyebarkan ke tempat atau kampung-kampung yang ada di dekat sana dulu. Namun takdir berkata lain, ketika hendak pergi, dia ternyata meninggal dunia dan tidak bisa menyebarkan ke daerah-daerah lain. Nah, atas petunjuk dan amanah Sultan Demak, beliau pun dimakamkan tidak jauh dari tempat dia meninggal, yaitu di sebuah bukit. Nah, dan bukit tersebut disebut dengan Gunung Kemukus. Kemudian makam Pangeran Samudra dikeramatkan oleh orang-orang sana, digunakan untuk berziarah, dan ada juga yang menyalahgunakan untuk melakukan pesugihan dan juga penglarisan. Dan itu adalah salah satu versi yang kedua. Namun kebanyakan orang telah termakan di mitos cerita yang pertama.
Berawal dari cerita pertama tadi, praktik prostitusi sangat besar dan juga tumbuh subur di sana. Nah, bagi orang yang tidak membawa pasangan, maka sudah disediakan di sana oleh orang-orang pemilik warung yang ada di sana. Padahal menurut cerita pertama tersebut juga ada syaratnya, tidak boleh berhubungan badan dengan adanya transaksi jual beli atau seperti prostitusi tadi. Kalau membayar ya batal, permohonan tidak akan terkabul. Ya, mungkin ini juga salah satu akal-akalan ya untuk melegalkan prostitusi yang ada di sana dan juga menguntungkan pemilik-pemilik warung yang ada di sana. Dan nyatanya para wanita-wanita malam tetap dicari di sana dan juga tetap digunakan jasanya. Dan rata-rata orang yang ke sana dia percaya kalau misalnya berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal dapat melakukan sebuah pesugihan yang menimbulkan kekayaan. Luar biasa. Sudah enak kaya lagi ya, tapi mimpi. Dan jumlah wanita malam yang ada di sana jumlahnya puluhan dan juga dilindungi oleh germo-germo. Dan mereka melakukan di sebuah gubuk-gubuk non permanen. Berapa tarifnya di sana? Tarifnya di sana sangat murah ternyata, mulai dari 50 ribuan. Ya, tapi mungkin nenek-nenek. Ada juga berarti. Saking terkenalnya Gunung Kemukus ini dengan seksnya, sampai-sampai media asing pun meliputnya sebagai seks mountain. Padahal sangat bertentangan dengan budaya kita, yaitu budaya timur ya. Seks bebas sangat dilarang di sini. Bahkan 5 orang mahasiswa dari UGM pernah meneliti fenomena ini dan juga kejadian-kejadian yang ada di Gunung Kemukus ini. Dan hasil dari penelitian mereka mengatakan kalau misalnya praktek Gunung Kemukus ini adalah salah satu pembelokan-pembelokan dari cerita untuk mengambil sebuah keuntungan yang ada di sana. Dan juga menurut dari juru kunci yang ada di sana, kalau misalnya Pangeran Samudra ini merupakan putra dari Raja terakhir Majapahit yang melakukan perjalanan untuk mencari saudara-saudaranya yang terpisah, dan dia menemukan salah satunya adalah Kiai Ageng tadi. Dan Pangeran Samudra sebelum wafat pernah bercerita kalau misalnya barang siapa yang berziarah ke sini dengan hati yang senang dan juga bergembira, maka akan datang seperti ke rumah kekasihnya. Nah, wasiat inilah yang dibelokkan orang untuk melakukan kekasihnya tadi atau ke rumah kekasihnya sebagai melakukan hubungan badan. Untuk apa? Mencari keuntungan dari prostitusi tadi. Dan benar, menurut data yang di lapangan, ternyata ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari cerita-cerita yang dibelokkan tersebut untuk melakukan praktek pelegalan prostitusi tersebut di Gunung Kemukus ini. Mereka secara ekonomi diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang melakukan seks tersebut, mulai dari penginapan, kemudian jasa wanita malam, kemudian belanja mereka. Sehingga mereka sangat berusaha melestarikan cerita mitos yang berhubungan badan tersebut dengan wanita lain, agar cuan mereka tetap berlanjut. Ada juga penduduk sana yang mengatakan kalau misalnya cerita tersebut bukan penduduk sana yang memulai, namun para pemilik-pemilik warung yang sebenarnya pendatang di sana, dan mereka mencari penghidupan di sana. Dan mereka menyebarkan kepada orang-orang yang datang di sana, dan juga menceritakan kalau misalnya sebelum melakukan ini, Pangeran Samudra pernah berwasiat seperti ini, dan juga barang siapa yang melakukan hubungan badan, maka doanya akan terkabul. Dan itu disebarkan oleh pemilik warung, bukan warganya ternyata. Dan mereka bukan orang sana. Mereka hanya mencari keuntungan di Gunung Kemukus tersebut. Sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap Gunung Kemukus tersebut. Para mahasiswa dan warga ini berharap kalau misalnya ada penertiban dari pemerintah pusat, agar tempat wisata ini harus berjalan sesuai tujuannya, yaitu berwisata dan juga bukan sebagai tempat prostitusi secara ilegal. Dan kini Gunung Kemukus telah ditertibkan, mulai dari karaoke-karaoke dan juga penginapan yang ada di sana telah disulap menjadi taman. Dan kini Gunung Kemukus tersebut telah dirombak total dengan anggaran biaya sekitar 48 miliar loh, dari pemerintah pusat. Sejumlah wahana pun juga dibangun di sana. Bahkan sampai diresmikan oleh Ibu Puan Maharani. Semoga aja Gunung Kemukus terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, yang mengambil keuntungan dengan menggunakan mitos-mitos yang tidak benar. Dan tempat wisata Gunung Kemukus harus berjalan seperti semestinya, bukan menjadi tempat prostitusi ilegal dan juga tempat melakukan hal-hal yang tidak bagus. Itulah cerita tentang pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Kalau misalkan kalian ada cerita yang ingin saya bahas di kemudian hari, silahkan klik di link komentar dan juga ketik. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.